Baik, Alhamdulillah pemirsa KSTV, kita masih di program Sakinah dengan tema kita hari ini, membangun pondasi keimanan dalam keluarga, dengan narasumber yang terhormat Ustazah Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah Anisa Tulungagung. Baik Ustazah, bicara masalah mendidik anak ya, di mana terakhir tadi yang bertanya Ibu Ani, anaknya ketagihan YouTube ya, di mana YouTube-nya banyak kontennya konten bermain ya, sehingga anak-anak berfantasi bermainnya berlebihan, sehingga ketika masuk ke konten pendidikan dan juga konten agama jadi kurang berminat ya, di mana pendampingan orang tua sangat diperlukan. Tanpa ada pendampingan orang tua, anak-anak seperti dibiarkan ya saja ya, berselancar di media sosial, dijejet seperti halnya perjalanan Kediri ke Jakarta, otomatis sangat berbahaya Ustazah ya. Baik Ustazah, bicara masalah YouTube ya dan Instagram dan media sosial lainnya yang saat ini memang sangat menguasai jalan pikiran dan juga pendidikan buah hati anak-anak, karena mungkin banyak orang tua yang sibuk bekerja, sibuk mungkin berwirausaha ya, bikin kue, bikin masakan, sehingga memang pendidikan anak ini terabaikan. Karena mungkin papanya bekerja, mamanya di rumah ada catering atau bikin kue, sehingga anak itu dibiarkan, ya sudahlah kamu lihat YouTube aja, terserah mau ngapain, mama sedang sibuk bekerja. Nah ini bagaimana Ustazah, sementara tidak punya pembantu, tidak punya nenek mungkin, sehingga pendampingan orang tua ini tidak bisa dilaksanakan karena orang tua sibuk bekerja. Bagaimana mengatasi hal tersebut Ustazah? Iya. Memang di sini penting sekali ada waktu yang berkualitas, di mana antara orang tua dan juga anak, di situ ada ngobrol ya, istilahnya ngobrol. Jadikan memang kita sebagai orang tua itu teman yang asik ya buat anak-anak kita, kepercayaannya anak-anak kita. Jadi kalau mereka itu ada sesuatu hal gitu ya yang ternyata terkadang menemukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai, maka dia bisa cerita kepada kita. Nah, pentingnya sekali pondasi iman di dalam berkeluarga itu adalah mendidik anak-anak kita dengan landasan iman, dengan cara kita berdialog iman, semua harus dikaitkan dengan iman. Tumbuhkan anak-anak itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi bisa terkadang kita sampaikan misalnya ketika Ma boleh nggak misalnya pinjam HP gitu ya. Kalau bisa memang anak-anak kecil nggak usah punya HP ya. Gitu ya. Kalau misalnya kan dia ini hanya pinjam gitu ya, pinjam. Oke, kita katakan dari jam segini sampai jam segini misalnya. Kemudian kita sampaikan apa saja yang boleh ditonton. Nah, kemudian kita sampaikan juga ya, sambil kita juga terus ya, kadang kan nggak bisa mengawasi 100%, tapi kita kasih bahwa itu ada sebuah kepercayaan. Nah, kemudian kita kasihkan kepada, ini untuk anak-anak yang mungkin udah SD ya, kita bisa berikan bahwa Allah itu maha melihat. Nah, sekalipun ayah, bunda tidak melihat kamu misalnya, kita nggak tahu, tapi Allah itu tahu. Kemudian kalau kita membahasakan iman ya, iman kepada Allah, kemudian kita kan lebih arah ke aplikasinya ya Mas Bernard. Iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran. Kita boleh sesekali juga kalau bisa rutin tunjukkan gitu ya, ayat-ayatnya, ajak ngobrol bareng di sini gitu ya. Jadi santai gitu ya, atau misalnya ini loh, kalau saya tunjukkan misalnya kalau ke anak-anak itu misalnya ini ayatnya begini gitu ya. Kemudian kalau biasanya anak-anak ada hafalan surat, kita kasih tahu juga apa maknanya gitu ya. Kemudian juga di situ malaikat ya, percaya ini malaikat. Nah, kita sudah misalnya sambil 10 malaikat ada lagunya begitu ya. Nah, tapi silakan nyanyi di rumah masing-masing gitu ya. Nah, itu anak-anak coba ini ada malaikat penjaga gitu kan, surga, neraka, sebagainya. Jadi anak-anak, oh iya ya. Nah, kemudian iman kepada hari akhir, kita katakan nak ya, jadi nanti setelah dunia ini berakhir ya, nanti kita semua itu akan ditanya nih sama Allah gitu, sehingga anak-anak ini selalu connect terus sama Allah. Itu tugas kita sebagai orang tua dalam hal pondasi iman ini adalah bagaimana caranya supaya buah hati kita itu connect terus ke Allah. Gitu. Nah, supaya itu memang orang tuanya harus terus connect terus kepada Allah, taqarrub ilallah.
insya Allah Allah akan menjaga anak-anak kita kalau orang tuanya juga betul-betul mendekat dan meminta pertolongan kepada Allah. Gitu. Baik. Menyiapkan waktu yang terbaik untuk buah hati dan jadikan teman asik adalah salah satu solusi Ustazah ya, di mana mungkin bisa menyiapkan waktunya ketika suami sudah pulang, mungkin bikin kuenya sehingga si kecil ada teman ya, papanya ya, sehingga memang menyiapkan waktu itu sangat penting sekali. Dan kita mereminder buah hati tentang semua yang dilakukan kita adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukan si kecil, mereka atau si kecil kita jadi teringat ini dilarang, ini tidak boleh ya. Betul. Sehingga buah hati kita tidak memaksakan diri dan bisa kita kontrol. Baik Ustazah, bicara masalah memupuk keimanan pada keluarga, khususnya pada buah hati kita, di mana banyak keluarga modern saat ini menitipkan buah hatinya itu ke penitipan. Misalnya papa mamanya kerja dari pagi sampai sore, buah hatinya masih TK atau SD dititipkan ya di suatu penitipan atau di sekolah dari pagi sampai sore, sehingga tidak ada kontrol sama sekali dan memberikan hak asuh ini kepada penitipan atau sekolah tersebut. Bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Kadang itu saya lihat ada anak SD yang sudah full day school dari jam 7 sampai sore jam 4. Sehingga pendidikan itu dibiarkan seolah-olah ini udah tugas majelis atau tugas dari lembaga pendidikan tersebut ya. Sementara orang tua kita udah bayar mahal gitu ibaratnya. Nah, bagaimana menanggapi pola hidup modern saat ini Ustazah? Iya. Jadi pertama ketika memang karena satu sisi ya karena kondisi, bisa jadi karena keduanya bekerja begitu ya. Pastikan ketika tadi menitipkan gitu ya, mungkin itu dalam rangka membantu ya, itu adalah memang yang betul-betul untuk mendidik ya dari sisi keimanannya, akhlaknya begitu ya, kita sudah bisa memilih sebagai orang tua. Tapi sebagai orang tua tidak boleh tadi ya, kata Mas Firman tadi, wah sudah bayar mahal, pokoknya tak serahkan gitu ya kepada sekolah. Ingat ya ayah bunda yang ada di rumah, bahwa sebenarnya sekolah itu hanyalah membantu. Yang dihisap itu di dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita adalah kita sebagai orang tuanya. Nanti seorang ayah, seorang ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pola asuhnya, bagaimana pendidikannya ketika membersamai putra-putrinya sejak dia kecil sampai besar. Nah, ini nanti yang akan dihisap. Nah, oleh karena itu, sebagai orang tua juga tetap tidak boleh langsung pasrah gitu ya. Tetapi orang tua itu harus juga ada gitu ya, waktu-waktu gitu ya, bahkan bertanggung jawab terus mengontrol bagaimana putra-putrinya begitu ya, kemudian bagaimana perkembangan baik dari sisi kepribadian Islamnya, kemudian dari sisi akidahnya, kan begitu ya, keimanannya, kemudian akhlaknya, kemudian di situ orang tua yang pertama evaluasi kalau ada pada diri anak kita tidak sesuai dari ekspektasi kita ya. Jadi yang pertama evaluasi memang harus orang tua gitu. Karena apa gitu ya? Ya dalam tadi ya kata Mas Firman ya, dunia pada saat ini terkadang anak-anak kita kan juga ada pengaruh-pengaruh gitu ya, dari lingkungan dan sebagainya. Tapi jadikan itu proses pembelajaran. Kadang anak kita juga melakukan kesalahan, jadikan itu proses pembelajaran, diajak ngobrol, dievaluasi, ini bener enggak, ini kalau seperti ini Allah ridho enggak. Kemudian kalau sudah tahu anak kita ada salah gitu ya, gimana caranya supaya Allah ridho. Nah ini kan salah satu dialog iman ya. Kalau ingin Allah ridho, Allah sayang, supaya kita kumpul di surga, yuk kita istighfar, yuk minta ampun kepada Allah, yuk taubat gitu ya, dan sebagainya. Sehingga di dalam membersamai putra-putrinya itu terus ya dengan pondasi iman tuh demikian gitu. Controlling sangat dibutuhkan sekali Ustazah ya. Jangan sampai putra-putri dititipkan di penitipan atau sekolah tidak ada kontrol ya, padahal waktu jam istirahat siang atau mungkin ada waktu luang untuk mengontrol buah hatinya ya. Sehingga kita bisa mengevaluasinya lebih cepat Ustazah ya, bisa dievaluasi pentingnya melanjutkan atau tidak di penitipan ya dari pagi sampai sore.
Baik, demikian untuk tema kita hari ini, membangun pondasi keimanan dalam keluarga. Monggo Ustazah Ari Susanti untuk memberikan kesimpulan pada tema kita hari ini dengan tema membangun pondasi keimanan dalam keluarga. Para pemirsa KSTV yang dirahmati Allah gitu ya. Apa yang sudah kita bahas ini menjadi sebenarnya reminder ya, pengingat bagi kita semua bahwa penting sekali apabila keluarga ingin selamat dunia, akhirat begitu ya, maka penting dengan adanya pondasi keimanan. Layaknya seperti akar ya dalam sebuah pohon yang menghujam ke tanah, ini akar ini harus kuat, iman ini juga harus kuat. Ketika iman, landasan iman ini kuat, maka anak-anak pun juga akan mudah ketika dia beribadah. Ibadahnya karena ini perintahnya Allah gitu ya. Anak-anak juga merasa takutnya hanya kepada Allah. Anak-anak juga merasa minta tolongnya juga kepada Allah, pun orang tua juga demikian. Orang tua ketika ada permasalahan, dia langsung ya merasa bahwa ini semua adalah ujian dari Allah dan dia kembali kepada Allah. Yang namanya rumah tangga, keluarga, pasti ada ujiannya masing-masing, tapi yakinlah bahwa ini adalah ujian keimanan di mana kita supaya naik kelas, supaya tambah imannya, dan ini pasti ada pesan cintanya Allah. Yang kedua, bahwa supaya pondasi iman ini luar biasa kokohnya, tentunya kita butuh ilmu. Maka dengan keluarga muslim gitu ya, bagi keluarga muslim ya, semuanya harus rajin untuk menuntut ilmu, rajin harus mengkaji ilmu, mengkaji Islam. Silakan datang kepada kajian-kajian begitu ya, mendengarkan ceramah-ceramah untuk supaya apa? Supaya kita bertambah keimanannya. Insya Allah semoga keluarga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tema kita hari ini, membangun pondasi keimanan dalam keluarga, di mana sangat penting sekali untuk keselamatan keluarga, dunia dan akhirat. Baik, saya Firman Isanto mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ustazah Ari Susanti, STP, dari Kajian Muslimah Anisa Tulungagung. Demikian serangkaian acara Sakinah pada agenda hari ini, 15 September 2023. Saya Firman dan segenap kru mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.